Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Eka Yuliana SPD, dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Kedung Adem Bojonegoro, akan menyampaikan tugas Modul 1.4 Budaya Positif Aksi Nyata. Bersama Fasilitator Ibu Diah Ayundawati MPD dan pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD. Dalam tujuan pembelajaran khusus, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Latar belakang aksi nyata ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah layaknya sebuah taman yang menyenangkan bagi para pengunjungnya. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan harus memberikan rasa aman dan nyaman. Untuk mendapatkan itu semua, maka perlu diterapkan adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif akan bisa terlaksana apabila seluruh komponen sekolah memiliki disiplin positif. Dan kunci utama dalam disiplin positif ini adalah motivasi intrinsik. Apabila seluruh komponen sekolah sudah memiliki motivasi intrinsik, maka budaya positif akan didapatkan. Dengan demikian akan terwujud profil pelajar Pancasila. Tujuan dalam aksi nyata ini memiliki tujuan terciptanya budaya positif di sekolah dengan membiasakan disiplin positif yang terlahir karena motivasi intrinsik, sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah terwujudnya keyakinan kelas, terciptanya budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, terwujudnya dimensi profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: menghadap, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas dalam rangka membuat keyakinan kelas. Berkolaborasi dengan murid dalam rangka pembuatan dan mewujudkan keyakinan kelas. Melakukan refleksi pelaksanaan kegiatan diseminasi serta penerapan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan: membutuhkan dukungan dari semua komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi maupun penerapan budaya positif. Berikut saya tayangkan kegiatan dalam rangka penerapan budaya positif. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andres Naskin MPD selaku Kepala Sekolah Negeri 3 Kedung Adem. Yang saya hormati dari PP Bapak Sutikno SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan Sekolah Negeri 3 Kedung Adem.
Pertama, saya ucapkan salam berbalami kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam berbalami kehadirat Rasulullah SAW. Yang ketiga, salam berbalami atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada siang ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk pelaksanaan praktek CGP yang akan dilaksanakan oleh yang terhormat Bu Eka Yuliana SPD, dan nanti kita lanjut dengan rapat dinas untuk melanjutkan dari persiapan PBBB. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pada acara pagi hari ini, pagi siang ini, saya sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga adalah praktek CGP, kemudian dilanjut dengan rapat dinas, dilanjut dengan lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbul alamin. Alhamdulillah. Kita lakukan acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Dr. Andes Nasikin MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Kedodem. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nasikin MPD, kami persilakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panjatkan puji syukur alhamdulillah dan baca sholawat kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dari Kementerian, yakni dari PP Pak Sudirman SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dan CGP-nya Bu Ika yang saya hormati. Alhamdulillah, kita tetap dengan satu kenikmatan. Salawat serta salam yang berkunjung jumatan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu saya hormati, saya terima kasih pada Pak Tik. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Tik ini adalah orang Sukewaras, aslinya Prianton Bareng. Nah, sehingga setelah saya kemarin Bu Ika koordinasi katanya CGP, siapa pun katanya dengan BP-nya Pak Tik, aku langsung plok dulu diri gitu saja. Nah, sehingga Pak Tik mohon untuk Bu Ika ini sebagai CGP-nya mohon arahan, mohon bimbingan. Yang kedua, memberikan support pada guru-guru saya ini untuk bisa tampil bagaimana Bapak untuk bisa menyetel, mengaktualisasi mudah-mudahan dari 22 guru ini, gitu ya Bapak ya. Mudah-mudahan ada di antara mereka itu akan nyusul seperti itu Ika. Oleh sebab itu mohon izin jumatan Pak Tik untuk berikan support patah kata supaya anak buah saya itu bisa seperti Bu Ika akan nyusul, dan mohon bimbingannya Pak Tik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak YS Mas Abdi, Mas Hasan, dan Bapak Ibu sekalian, SMPL 3 Kediri, dan khusus Eka Yuliana CGP Angkatan 7 DKI tahun 2022, dan insya Allah nanti akan berakhir di sekitar bulan Juni tahun 2023. Pertama-tama Bapak Ibu, monggo kita mengaturakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul kembali mereka ya
dan beberapa kali bertemu, dan semoga pada kesempatan ini nanti kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa salawat salam mari kita haturkan kepada jembatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian dan khusus Pak Nasikin, ya, betul bagaimana disampaikan Pak Nasikin. Kalau nyuwun saya mungkin terlalu apa ya, terlalu Pak Nasikin menyampaikan terlalu luar biasa menurut saya. Sama saja Pak Nasikin. Jadi walaupun PP ini juga kemampuan kami masih juga sangat terbatas dan masih perlu belajar. Termasuk saya sering juga koordinasi dengan BK. Ini gimana Bu kok seperti ini dan seterusnya. Jadi intinya kita adalah belajar BK ini, belajar sepanjang masa itu Pak Nasikin. Dan terima kasih. Saya juga diberikan waktu, mengajar praktek diberikan waktu pada kesempatan ini untuk ikut menyaksikan kegiatan BK pada aksi nyata modul 1T4. Jadi ini insya Allah sudah terakhir BK ya untuk modul 1T4 dan nanti akan diteruskan pada bulan Maret. Itu informasi dari Kementerian Pak Nasikin. Dan sebagaimana disampaikan Pak Nasikin tadi, saya diminta untuk memotivasi. Saya kira Bapak Ibu sekalian ya, guru penggerak ini adalah program terkini, terbarukan dari Kemendikbud yang intinya atau pada dasarnya adalah merubah paradigma pembelajaran, merubah paradigma ataupun tata cara mengajar kita yang selama ini mungkin kurang maksimal. Seperti itu BKI mungkin. Jadi itulah dasar kenapa Kemendikbud itu mengadakan program guru penggerak dan dinilai mungkin sampai saat ini pendidikan Indonesia belum terasa, sehingga dengan adanya penerapan konsep-konsep diajar Dewantoro diharapkan nanti ke depan anak-anak kita semakin berdaya guna untuk masa depan dan bahagia di saat mereka sudah dewasa. Itu harapannya. Maka Bapak Ibu sebagai disampaikan Pak Nasikin tadi, monggo Bapak Ibu mengikuti program ini karena luar biasa. Saya merasakan, BK juga sudah mulai merasakan. Apalagi saya sudah lolos di PP, tentunya perjalanan mencapai itu sangat luar biasa. Sehingga paradigma saya yang awalnya itu guru model lama Pak Nasikin, guru model lama dengan paradigma yang lama, dengan adanya program guru penggerak ini saya merasakan paradigma saya bergeser walaupun saya sudah usia. Ternyata paradigma itu bisa digeser, bisa dirubah selama kita saya kira sudah mengikutinya. Maka karena kelebihan ataupun manfaat dari guru penggerak ini semakin terasa, kita harapkan bahwa Ibu yang belum sempat atau belum mencoba, belum lulus mungkin bisa diulangi sekali lagi dan atau beberapa kali lagi, mumpung ini masih ada angkatan 8, 9, 10 ya belum, angkatan berapa BK? Ya belum pengumuman, ini sudah mulai Yang 8 sudah pengumuman, 9 sama 10 sekarang sedang berjalan untuk pendaftaran. Betul. Monggo itu saja. Dan motivasi yang sangat ngetren sekarang Bapak Ibu, apabila jenengan sudah lulus CGP, yang belum sertifikasi itu apabila mengikuti sertifikasi tinggal sekitar 40 atau 50% maksimal, tinggal mengikuti, tidak penuh. Jadi nanti mengikuti materi berapa kali langsung tes, biasanya gitu. Ini motivasi yang pertama. Yang kedua, setelah mengikuti CGP ini yang motivasi intrinsik nanti aja. Intrinsiknya nanti misalkan BK ini sudah sertifikasi dan lulus guru penggerak, semisal ada sekolah yang lowong itu bisa diajukan oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi kepala sekolah tanpa melalui tes itu. Jadi motivasi yang mungkin sekarang banyak dikejar oleh teman-teman seperti itu. Ada juga yang ingin memang betul-betul apa toh itu guru penggerak. Ternyata asik Bapak Ibu, jadi kan tidak usah
waktunya nggak begitu lalu ya BK ya, nggak begitu banyak butuh waktu Pak Sigit. Jadi kemarin itu memang sengaja kita jalankan seperti itu BK, karena kondisi kita seperti ini maka seyogianya materi itu pada jam-jam santai, jam 3 sampai jam setengah 5 atau nanti jam habis bisa Pak Sigit. Kalau saya nanti jam 8, nyantai-nyantai saja. Diskusi lewat dari matot-matot dikit ya apa. Nanti yang nilai kan ya kita sama fasilitator. Dan alhamdulillah nanti kalau disusul teman-teman yang lain, kok saya PP-nya jangan khawatir. Nilai 50% untuk saya penuhkan 100%. Ya dari saya. Keutangan itu pasti. Karena nggak ada seseorang yang beku untuk diajak besi, nggak ada saya kira. Selama kita mau mendorong, menuntun, saya kira akan menjadi maksimal. Prinsip-prinsip kita seperti itu. Jadi nggak ada orang bodoh lagi. Semua itu potensi untuk bisa, untuk menjadi pandai dan mengerti, memahami. Selama kita tetap membimbing, menuntun, kebetulan juga kita BPS dan seperti itu. Jadi membimbing, menuntun, mengarahkan sehingga CGP ini tidak salah jalan, tidak salah jalur yang telah ditetapkan oleh itu intinya. Semoga saja harapan saya ini direspon oleh Bapak Ibu guru yang lain. Segera datang apa penting sampun datang. Bapak Ibu saya mungkin apa penting saya begini kok saya kok bertanya di forum. Betul ya, dimulai kita bergerak, karena tanpa kita bergerak nanti nggak ada yang pergerakan. Jadi BK sudah mulai menggerakkan, karena termasuk BK Pak Sigit punya tugas dan tanggung jawab dalam menggerakkan di lingkungannya. Jadi Bapak Ibu teman yang lainnya diajak, sehingga salah satu konsep guru penggerak adalah menggerakkan dirinya sendiri, menggerakkan orang lain, menggerakkan sekitar maksudnya, untuk menjadi seorang guru penggerak. Jadi sangat mulia sekali kalau nanti mereka bisa memotivasi, memaksimalkan motivasi di Bapak Ibu yang lain untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Itu mungkin Pak Nasirin, Bapak Ibu guru sekalian, saya mohon maaf sekali saya terlalu memotivasi, terlalu masuk ke dalam, sebetulnya bukan ranahnya, tapi ini saya mengikhlaskan jiwa raga saya atau harga diri saya supaya Bapak Ibu bantu dengan beliau bisa menjadi seorang guru penggerak. Itu harapan saya. Murni itu lain salah, tidak ada unsur apa-apa Pak sendiri, tidak ada kepentingan apa-apa. Yang jelas kalau kita bergerak bersama, saya kira perubahan pendidikan, paradigma pendidikan di Indonesia ke depan akan semakin bagus. Itu harapannya. Terima kasih. Saya akhiri. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, inilah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari Bapak PP yaitu Bapak Sutikno kepada kedua beliau, dan ucapkan banyak terima kasih. Kita lakukan acara inti yang pertama yaitu praktek dari CGP yang akan disampaikan oleh Bu Ika Yuliana SPD. Waktunya 1 jam dinding. Kepada yang terhormat Bu Ika Yuliana SPD, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Pak, sedikit tidak apa-apa, sedikit tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Gedung Adem Bapak DRS Nasikin MPDI. Yang saya hormati PP saya Bapak Sutikno SPDSD, dan yang saya hormati rekan sejawat saya Bapak Ibu Dewan Guru dan
karyawan SMP Negeri 3 Kedung Adem, Bojonegoro. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita di siang hari ini bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, kecukupan rezeki, kesempatan untuk aktualisasi diri, membimbing putra-putri kita tercinta, murid-murid kita, harapan dan masa depan bangsa, dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru hebat, kita membaca sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya di sini Ibu Eka Juliana SPD, CGP Angkatan 7, calon guru penggerak Angkatan 7. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya di sini menjalankan tugas saya sebagai seorang CGP, bahwa saat ini saya menjalani pendidikan yang mana pada tahap ini saya alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1. Dalam modul 1 itu terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Kebetulan dalam modul 1.4 ini ada tugas yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini nanti harus saya unggah ke LMS dengan durasi waktu 60 sampai 120 menit. Apa yang saya lakukan di sana? Saya harus menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini selama pendidik modul 1. Modul 1 itu ada 4, 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, langsung saya akan menyampaikan refleksi dari modul 1.1. Modul 1.1 itu adalah filosofis pendidikan nasional, yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, bolehlah saya berefleksi. Kenapa saya kok mengikuti guru penggerak? Mungkin ini satu hal yang di luar Bapak Ibu ketahui. Rekan-rekan sejawat saya belum pernah saya bercerita kenapa sampai saya bisa ikut CGP ini. Ketika masa pandemi, kita ada molek di SMP. Di sana Bapak Muhadi Wasbin kita mengenalkan ada program guru penggerak. Waktu itu mau pembukaan untuk angkatan 5. Nah, di sana saya tertarik, saya memperhatikan arahan Bapak Muhadi. Kebetulan Bapak Muhadi adalah fasilitator juga seperti fasilitator saya, Ibu Dr. Diah Ayuda waktu itu. Nah, beliau menyampaikan paparan tentang guru penggerak, dan alhamdulillah beliau berhasil menggerakkan saya. Alhamdulillah juga motivasi intrinsik saya muncul dari sana. Sebenarnya saya tidak tahu apa itu guru penggerak. Namun dari kalimat judul program itu adalah guru penggerak. Waktu itu analogi saya, guru penggerak itu adalah guru yang bisa menggerakkan, dan ternyata betul itu. Jadi memang niatan saya itu ikut guru penggerak adalah motivasi intrinsik, benar-benar motivasi intrinsik Bapak. Saya tidak tahu endingnya guru penggerak nanti itu seperti apa, karena memang waktu itu guru penggerak belum populer seperti sekarang ini. Nah, kemudian dari situ pendidikan diperbolehkan, tapi lagi-lagi dibatasi hanya untuk yang membantu untuk perdagangannya saja. Namun itu pun
dibatasi hanya memiliki 3 kompetensi. Apa itu 3 kompetensi? 3 kompetensi itu adalah calisto, membaca, menulis, dan menghitung. Hanya itu saja. Kenapa saya kok sampai menitikkan air mata? Ya Allah, ternyata dulu pendidikan itu seperti ini ya. Sekarang kalau kita bisa sekolah, sekarang kalau kita bisa menikmati pendidikan seperti ini, dan bahkan kita sekarang itu berprofesi sebagai guru, maka alangkah nikmatnya, alangkah indahnya kalau kita ini bisa mengikuti jejaknya Ki Hajar Dewantara. Pikir saya waktu itu, ya Allah, beliau itu loh kaum bangsawan, tapi peduli sekali dengan rakyat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak memiliki pengetahuan apapun, karena memang pada saat itu adalah masih zaman penjajahan Belanda. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, bergeser waktu ke tahun 1922, beliau Raden Mas Suryo Diningrat, beliau mendirikan sekolah, namanya Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Itu beliau memiliki teman sahabat karib Dobes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Bertiga pemuda hebat, pemuda luar biasa. Itulah ada merupakan tonggak emas berita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, visinya berbicara nanti, sekarang saya lanjutkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, sekolah kita sekarang alhamdulillah kondisinya semakin baik. Semakin baik, kita memiliki lab yang alhamdulillah lengkap. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga semuanya menguasai IT. Kemudian Bapak Ibunya juga cakap, Bapak Ibu guru juga cakap. Alhamdulillah anak-anak kita untuk perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, alhamdulillah sudah terpenuhi. Kodrat alam dan kodrat zamannya sudah terpenuhi. Kemarin kita juga mengadakan pas dengan Google Form. Kemudian pemilihan wakil dan ketua OSIS juga menggunakan Google Form. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu aktualisasi implementasi kita bahwa pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alhamdulillah sekolah kita sudah mengikuti ke arah sana. Bapak Ibu guru hebat. Kemudian yang perlu saya sampaikan, menitik beratkan berpihak pada murid. Kenapa demikian? Ki Hajar Dewantara memiliki filosofis yang sangat luar biasa, bahwa anak-anak kita itu sebenarnya adalah anak-anak hebat yang sudah memiliki potensi. Tinggal bagaimana kita Bapak Ibu guru itu mengembangkan, mengarahkan, mendidik, membimbing mereka. Tugas kita seperti itu. Nah, kita sebagai gurunya juga harus memiliki keteladanan. Beliau Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seorang guru harus bisa menjadi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Itu Bapak Ibu sekalian, tugas berat kita adalah di situ. Tidak hanya kita memberikan materi, kemudian kita memberikan soal, kemudian kita menilai, hanya itu saja. Ternyata kita masih harus memiliki sesuatu yang harus bisa dicontoh oleh murid kita. Bagaimana keteladanan kita, bagaimana kita bisa mensupport mereka, bagaimana kita membangkitkan motivasi mereka ketika mereka, anak-anak kita itu lagi ada masalah, mungkin
dia memiliki potensi yang tidak sama dengan muridnya, yang sekarang disebut dengan memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi. Karena setiap anak memiliki modal dari sononya itu berbeda. Makanya kita sebagai guru harus bisa memberikan pelayanan secara nyaman, secara aman. Karena dengan demikian kita akan bisa memerdekakan murid kita di dalam pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita melangkah bagaimana kita membuat anak kita menjadi anak-anak hebat, saya ingin menyampaikan atau menularkan sedikit tentang motivasi intrinsik. Tugas berat kita sebenarnya adalah apakah kita sudah memiliki motivasi intrinsik terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki motivasi intrinsik, maka berbahaya bagi seorang guru. Jika kita sudah bertekad, berkomitmen menjadi seorang guru, maka kita harus memiliki motivasi intrinsik tersebut. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dengan motivasi intrinsik, apapun yang terjadi di luar sana kita akan tidak mudah terpengaruh. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang harus timbul dari dalam diri kita sendiri. Utamanya seperti itu. Ketika kita tidak memiliki motivasi intrinsik, maka ada pihak lain yang akan memberikan motivasi itu kepada kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk modul 1.1 filosofis Ki-Hajar Dewantara sedikit sudah saya sampaikan, kemudian saya lanjutkan dengan refleksi saya terhadap nilai dan peran guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu guru belum begitu memahami karena belum mempelajari untuk nilai dan peran guru penggerak. Namun di sini sesuai dengan filosofis Ki-Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak itu adalah memang kita harus tetap berpihak kepada murid. Banyak hal di sana yang bisa kita lakukan, termasuk mewujudkan kepemimpinan murid. Peran kita sebagai seorang guru itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dengan modul 1.3. Tadi saya mengatakan bahwa visi sekolah kita itu saya ambil untuk visi saya sebagai seorang CGP, karena memang setelah saya pelajari itu adalah yang saya inginkan. Itu adalah yang saya inginkan. Visi saya sebagai seorang guru penggerak. Memiliki murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, unggul, berprestasi, yang pada saatnya nanti kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila dari visi yang sudah kita miliki itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, menginjak ke modul 1.4, yaitu budaya positif. Ini yang tugas saya untuk menyampaikan, untuk menularkan kepada Bapak Ibu guru hebat di sekolah saya, di komunitas saya. Nah, budaya positif Bapak Ibu itu kita awali adanya disiplin positif. Apa toh disiplin itu? Kalau dulu kita mengenal kata disiplin. Disiplin itu adalah orang yang katanya datangnya tepat waktu. Seperti itu di Bapak Ibu, katanya itu disiplin. Nah, ternyata
kalau kita mempelajari kata disiplin sendiri itu adalah ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, Bapak Ibu, disiplin, kata disiplin itu adalah yang berhubungan dengan kepatuhan dan ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang kita miliki. Ketika kita sudah menaati dan patuh terhadap aturan-aturan yang kita miliki, maka itu adalah kita sudah memiliki rasa disiplin. Begitu. Nah, Bapak Ibu, apakah disiplin itu suatu hal yang menakutkan? Tidak. Disiplin itu bukan suatu hal yang mengekang. Disiplin itu datangnya juga harus dari motivasi intrinsik. Kalau kita sudah memiliki motivasi dari dalam diri kita, maka kita akan memiliki disiplin. Jika kita tidak bisa memiliki motivasi intrinsik, maka pihak lain, bapak kepala sekolah atau penguasa yang akan mendisiplinkan kita. Kembali seperti itu. Maka jika kita tidak mau ada orang yang lain yang mendisiplinkan kita, maka kita tumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Dengan kita memiliki motivasi intrinsik, maka kita akan merasa merdeka. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang lain yang menyuruh kita. Pak Nasikin tidak usah menyuruh saya, karena saya sudah melakukan apa yang mestinya saya lakukan. Saya merdeka, tidak usah dimarahi oleh beliaunya. Saya tidak merasa tertekan oleh beliaunya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin tidak ditekan oleh beliau, maka kita tumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kita tidak merasa tertekan, kita akan merasa merdeka. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika kepatuhan kita terhadap aturan yang sudah ada itu sudah sesuai, maka kita tidak akan memiliki rasa takut, tidak akan memiliki rasa was-was, maka itulah kita yang dinamakan kata merdeka. Bukan berarti merdeka terus awake dhewe sak karepe dhewe, tidak begitu Bapak Ibu. Merdeka itu adalah memerdekakan diri kita dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsik, biar tidak ada pihak lain yang menyuruh kita, mempressure kita, karena kita sudah tahu kewajiban kita sebagai seorang guru. Kewajiban kita sebagai seorang guru berpihak pada murid tentunya, dengan menjadi engarso sung tulodo ing madya manungkarso tuturi handayani. Demikian Bapak Ibu, itu yang bisa saya berikan, saya sampaikan untuk motivasi intrinsik. Next, untuk budaya positif. Untuk budaya positif di sana atas naik. Turun lagi. Sudah motivasi internal, sudah motivasi internal itu motivasi intrinsik tadi. Lagi turun lagi. Ini sudah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Diajar Dewantara maupun Daini Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2,
yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nah, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya oleh Daini Goosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita utamanya Bapak Ibu guru hebat harus memiliki motivasi intrinsik terlebih dahulu. Bagaimana kita nanti akan berpihak kepada murid dengan dari dalam diri kita sendiri. Atasan kita tidak perlu mempressure kita. Atasan kita nggak usah menyuruh kita. Bapak Ibu guru, itu murid kita ada yang begini-begini. Mungkin saya juga perlu refleksi diri bahwa saya bukan guru yang sempurna. Sama saya seperti Bapak Ibu guru yang lain, banyak kekurangan, masih belajar. Karena kita juga adalah sebenarnya pembelajar sepanjang hayat. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini, kita belajar bersama-sama, kita mengimplementasikan secara bersama-sama pula untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. Next. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang kita tuju Bapak Ibu, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini kita bisa menganalogikan. Motivasi kita tuh apa sih tadi? Berhubungan dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Biasanya naik lagi. Next. Nah, ini. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel di bawah ini. Daini Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Karena dia takut kalau dia tidak melakukan, maka dia akan dimarahi oleh atasannya. Jadi dia melakukan itu karena atasan kita. Misalnya saya tidak ingin dimarahi Pak Nas, saya melakukan apa yang didahulukan beliaunya. Seperti itu. Tapi saya tidak melakukan dari dalam diri saya, ini kewajiban saya.
ini kewajiban saya, maka saya harus melakukan itu dengan ikhlas. Saya tata niat saya, dari dalam hati saya tumbuhkan motivasi intrinsiknya. Begitu, itu adalah yang pertama, karena merasa kita takut akan dimarahi. Dan itu, kalau atasan kita tidak ada, maka kita akan semaunya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Saya pun juga begitu kemarin-kemarin, bahkan sering. Manusiawi insya Allah seperti itu. Tapi kita belajar, semoga kita semua bisa menumbuhkan motivasi intrinsik agar kita nanti mendapatkan pahala apa yang kita lakukan ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, nanti kalau saya sudah melakukan sesuatu, saya ingin dapat penghargaan, ingin dapat reward, ingin dapat pujian. Kalau nanti tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberikan hadiah, tidak ada maksudnya yang mengalu-alukan, tidak mau melakukan. Itu juga motivasi eksternal, sifatnya juga hanya sementara, tidak bisa mengakar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah motivasi intrinsik yang harus kita miliki. Motivasi ini yang harus kita miliki sebagai pendidik, sebagai guru, karena kita sudah bermuamalah untuk menjadi seorang guru. Mari kita bersama-sama menumbuhkan motivasi intrinsik kita agar kita memiliki kemerdekaan dalam kita mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Nah, itu Bapak Ibu tugas kita semua. Ada pertanyaan reflektif. Ini Bapak Ibu, ini biasa terjadi pada kita semua. Saya juga. Makanya kita berusaha untuk membangun motivasi intrinsik kita menjadi seorang guru yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Ini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba Iva menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya.
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, nah ini adalah mungkin kasus yang sering kita alami. Mungkin ini adalah hal yang harus kita rubah paradigma lama kita dalam mendidik anak-anak kita. Ketika anak-anak kita memiliki kemampuan seperti Iva, kemudian Iva tidak bisa konsentrasi dalam belajar matematika, memiliki guru yang seperti itu, membiarkan teman-temannya menertawakan Iva. Saya membaca kasus ini, saya nangis Bapak Ibu. Saya membayangkan, ya Allah, rasanya kalau saya menjadi Iva, mungkin saya nggak sekolah lagi. Mungkin saya nggak sekolah lagi. Karena apa? Malu, dipermalukan di hadapan teman satu kelasnya. Karena apa? Pak Seno tidak bersikap bijaksana bagaimana menangani seorang Iva yang tidak bisa pelajaran matematika. Nah, itu Bapak Ibu. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, ini Bapak Ibu, saya ambil peristiwa di atas sebagai contoh bagaimana perilaku seorang guru yang tidak bisa memberikan rasa nyaman dan aman, tidak berusaha memenuhi kebutuhan anak untuk dilindungi dengan cara menghukum juga yang tidak mendidik. Kita harus berkaca dengan masalah tersebut. Mari kita belajar untuk berpikir apakah yang selama ini yang kita lakukan sudah mencerminkan ajaran Ki Hajar Dewantara. Kita introspeksi bersama. Semoga kita semua semakin menjadi pendidik yang lebih baik. Nah, itu adalah kenyataan kita Bapak Ibu di lapangan, di kelas kita kadang-kadang berbuat seperti itu. Mungkin kita memiliki tujuan yang baik, biar anak kita semangat untuk belajar. Biar kamu pinter dok, biar kamu pinter le. Ayo kamu. Mungkin dengan cara-cara yang agak kasar seperti itu. Tapi ternyata cara-cara seperti itu adalah justru akan mematikan motivasi seorang anak. Nah, itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Kita lanjut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini Anda akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal.
Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi, yang selanjutnya akan dijelaskan dengan lebih rinci di pembelajaran 2.2 dan 2.6. Berdasarkan bagian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu Bapak Ibu guru hebat. Kadang-kadang kita melakukan hal yang tanpa kita sadari, itu tujuan kita adalah baik untuk mendisiplinkan anak. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan mengulangi perbuatan ini. Tapi ternyata tindakan kita adalah kurang tepat. Karena anak akan merasa malu, anak akan menjadi minder, anak akan hilang motivasi untuk belajarnya, anak akan tidak percaya diri. Itu tidak memberikan kemerdekaan kepada murid, tetapi malah memasung kreativitas murid. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Nah, kalau seperti itu yang malah diperbolehkan. Nah, sekarang karena kamu kan tadi tidak memperhatikan Bu Eka, makanya sekarang coba kamu pelajari sendiri. Kamu kan kalau belajar sendiri, kamu akan kehilangan waktumu untuk bermain. Maksudnya kamu bisa istirahat kan? Sekarang kamu nggak istirahat karena tugasmu belum selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan reflektif. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, ini Bapak Ibu sepertinya juga bagus, tapi sebenarnya juga kurang bagus. Peristiwa Bu Anas, guru kelas 2 SD ini muridnya rame, nggak bisa masuk kelas tepat waktu. Kemudian Bu Anas pusing memikirkan gimana ya caranya anak-anak ini bisa masuk tepat waktu. Nah, kemudian Bu Anas karena anak kecil kalau diberikan penghargaan berupa bintang, mungkin bintang itu ditempelkan ke bukunya, anak-anak kan menjadi baik. Nah, pada saat Bu Anas ini tidak masuk, digantikan dengan Pak Sony misalnya, maka anak-anak itu nggak akan menjadi baik ketika dipegang sama Bu Anas. Karena apa? Bu Anas memberikan penghargaan berupa pin bintang itu. Nah, Pak Sony bingung, kenapa anak-anak ini dengan saya seperti ini? Karena Pak Sony nggak punya trik seperti Bu Anas. Pak Sony, ayo anak-anak kita masuk, bel sudah berbunyi, kita memulai pelajaran lagi seperti itu. Nah, anak-anak nggak mau seperti Bu Anas karena Pak Sony nggak punya pin. Seperti itu Bapak Ibu, itu juga kurang efektif. Itu hanya bisa berlaku ketika Bu Anas memberikan penghargaan atau hadiah. Nah, itu adalah kebaikan yang hanya sementara karena tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau tadi motivasi intrinsik itu harus
ada pada guru, dan ini pun motivasi intrinsik juga harus ada pada diri murid kita. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita jangan memberikan reward yang sifatnya hanya sementara, tapi mari kita tumbuhkan motivasi intrinsik murid kita. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid kita? Itu adalah tugas besar kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru hebat. Kalau nanti Bapak Ibu tidak memberikan hadiah, tidak memberikan penghargaan, maka anak itu tidak akan mau melakukan. Gitu. Next. Jawablah ketiga pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi apa murid-murid kelas 2 untuk bersedia berlari antri sebelum masuk kelas tadi? Untuk mendapatkan pin bintang tadi. Kemudian adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang tadi? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Itu adalah tugas kita semua sebagai seorang guru. Next. Nah, ini kalau kayak gini berarti belum membudaya ya. Bagaimana supaya hal tersebut menjadi budaya? Melakukan budaya positif tanpa disuruh, tanpa diawasi. Jadi dari kesadaran diri sendiri untuk selalu berbuat baik, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Dihukum atau dihukum oleh penghargaan. Nah, ini apa maksudnya? Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau saya boleh menganalogikan, kita itu sudah suhudon terlebih dahulu terhadap karyawan kita, terhadap murid kita. Suhudon terlebih dahulu. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, mereka itu loh nggak antusias mengerjakan ini. Kalau kita tidak memberikan hadiah, mereka itu loh nggak bisa mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Itu juga tidak boleh, kurang bagus. Alricon Punish by Reward 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki murid yang sudah memiliki motivasi intrinsik, itu adalah yang luar biasa. Artinya murid itu sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan, karena kita melakukan itu hanya ingin dipuji, hanya ingin mendapatkan nilai baik dari Pak Nas biar tidak dimarahi. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin kita harus mengubah motivasi diri kita. Penghargaan merusak hubungan. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan. Kalau Bapak Ibu semua ini ada teman-teman kita yang diberikan penghargaan karena prestasinya, maksudnya apa ya,
seperti ini, diberikan penghargaan, kemudian temannya yang lain itu tidak mendapatkan penghargaan, maka di dalam hati teman yang tidak mendapat penghargaan itu akan merasa jealous, akan merasa cemburu. Biasanya seperti itu. Nah, next. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena biasanya dengan diiming-iming penghargaan, maka orang itu akan berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik, akan menunjukkan prestasinya. Tetapi ketika tidak diiming-iming dengan penghargaan, maka orang itu biasanya kelopro atau biasa saja. Karena motivasinya tadi adalah karena adanya penghargaan. Nah, motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu yang tetap kita butuhkan. Next. Nah, restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya, sekarang bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Mari kita baca artikel di bawah ini. Itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu yang atas. Kadang kita itu ketemu dengan murid kita yang sedang melakukan kesalahan. Kita langsung to the point. Loh, kena apa to kowe iki kok iso koyo ngono kuwi. Di depan murid kita langsung kita ngejas murid kita. Mungkin murid kita sementara waktu akan takut pada kita. Tapi itu tidak membangun mentalnya. Tidak membangun mentalnya anak. Justru murid kita akan merasa takut dengan kita. Dan itu dia akan mengulangi lagi kesalahannya ketika kita tidak ada. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori William Glasser tentang solusi manajemen. Nah, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas yang perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan
datang. Bapak Ibu, sebenarnya murid-murid kita itu adalah anak-anak hebat. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, membimbing mereka. Mereka sudah memiliki potensi yang luar biasa karunia Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Lanjut, langsung restitusi. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita menangani anak-anak yang sedang bermasalah, sebenarnya kita sendiri itu adalah belajar juga bagaimana mengatasi masalah kita. Karena cerminan, anak-anak itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah murid kita dengan cara yang merdeka, maka kita sendiri pun bisa menangani masalah kita sendiri dengan cara yang merdeka. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang perlu kita miliki. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang kita bangun bersama-sama murid untuk kita jadikan peraturan yang harus kita taati. Jadi kesepakatan kelas itu berasal dari kita semua murid membuat aturan, kemudian harus dijalankan sendiri. Karena aturan yang ketika berasal dari atas, murid tidak tahu maknanya seperti apa, tapi mereka harus mematuhi saja. Tapi di sini kita harus bisa membuat kesepakatan dan keyakinan kelas agar murid itu tahu dan paham apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan atas kesepakatan dan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Maka apa keyakinan kelas? Maka apa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam keyakinan kelas itu tujuannya, endingnya, muaranya adalah pada keselamatan dan kesehatan, Bapak Ibu. Jadi tidak aturan yang anak-anak tidak tahu tapi harus mematuhinya. Namun kita buat bersama-sama untuk kita jalankan, untuk kita patuhi. Next. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Next. Nah, ini Bapak Ibu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Mempersilahkan seluruh warga sekolah atau komponen sekolah untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan keinginannya, mencurahkan keinginannya secara bersama-sama. Mari kita buat secara bersama-sama agar peraturan ini tidak hanya dari atas, tapi harus dijalankan yang berada di bawah. Tapi itu berasal dari kita jalankan secara bersama-sama. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan, kesepakatan dan keyakinan kelas di 8A.
sudah jadi karena mau masuk materi poster. Tapi sedikit saya melenceng dari materi saya mencoba membuat kesepakatan kelas 8A dan 8B. Kalau 8A sudah punya hasil karya, nanti insya Allah saya share di grup sekolah kita. Kalau di 8B masih PR karena waktunya cuma 1 jam kemarin. Nah, next. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Next. Nah, contoh tampak seperti atau tidak tampak seperti ini Bapak Ibu nanti bisa saya berikan filenya. Nanti kita bisa bersama-sama membacanya, mempelajarinya secara bersama-sama dan kita coba praktekkan. Next. Lagi kurang sedikit kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dulu. Naik lagi sedikit. Nah, kebutuhan dasar. Next. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya Bapak Ibu adalah kebutuhan yang kita butuhkan. Love and belonging, fun, freedom, power itu. Dengan kebutuhan ini, ayo. Nah, ini terus lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita miliki, harus kita penuhi supaya kita menjadi manusia yang merdeka. Baik itu Bapak Ibu guru maupun murid-murid kita. Apa itu kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, dan penguasaan atau power, kemudian love and belonging, kemudian fun, kemudian sudah berapa? 5 guys, campur 5 guys. Bertahan hidup, survival itu tadi sudah 5. Itu ketika kita kebutuhan dasar 5 itu sudah terpenuhi, maka kita menuju ke manusia merdeka akan berjalan dengan mulus Bapak Ibu. Lanjut. Next. Nah, ini tujuan pembelajaran restitusi posisi kontrol. Posisi kontrol Bapak Ibu di sini biasanya kita melakukan posisi kontrol itu sebagai pembuat rasa bersalah pada murid kita. Kemudian sebagai teman kadang-kadang, kemudian sebagai posisi kontrol pemantau itu sedikit, kemudian apalagi posisi sebagai manajer. Itu yang harus kita lakukan. Tapi selama ini Bapak Ibu kita kebanyakan adalah posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Itu sebenarnya adalah hal yang tidak diinginkan. Kita sebagai pendidik itu harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nanti filenya insya Allah bisa saya kirimkan. Nah, lanjut. Materinya memang banyak Bapak Ibu. Untuk modul 1.4 makanya dibuat aksi nyata. Sangat banyak sekali CDP yang di modul 1.4 ini yang due date-nya itu terlewatkan. Termasuk saya sendiri Pak, kemarin itu due date saya untuk yang belajar di dalam LMS itu saya telat 1 hari. Tapi untuk tugas-tugasnya alhamdulillah saya tidak pernah telat. Next. Langsung ke restitusi penanganan masalah. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu memiliki sisi-sisi
yang berbeda-beda. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini sudah masuk, lanjut segitiga ini. Ini Bapak Ibu yang harus bisa kita implementasikan dalam keseharian kita sebagai seorang guru. Mana segitiganya? Nah, segitiganya nggak muncul. Mestinya itu atas segitiga loh. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Masih ke bawah. Ini yang terakhir soalnya. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang perlu kita ketahui bersama-sama. Di dalam segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi yang berbeda. Sisi yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Ketika murid kita melanggar, kita harus memvalidasi tindakan yang mereka lakukan. Tindakan mereka itu adalah suatu tindakan yang mungkin semua orang pernah melakukan tindakan salah. Namun, kita harus bisa memberikan penyadaran pada mereka. Tadi sudah kita perkenalkan, sudah kita sampaikan tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Dari situ, validasi tindakan yang salah setelah anak itu biasanya kita ketahui mereka bertindak salah, berbuat salah, kita memanggil mereka, kemudian kita tanyakan, kenapa kamu kok seperti ini, kenapa kamu kok begini, begitu. Kita stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, kalau kamu sudah tahu akan kesalahanmu, biasanya murid akan meminta maaf pada kita dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, dalam segitiga restitusi itu adalah tindakan yang harus kita jalankan Bapak Ibu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama agar mereka tidak melanggar. Maksudnya seperti itu. Next. Nah, ini keterangan-keterangannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Tindakan yang salah, validasi tindakan. Yang terus. Nah, ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, itu nanti bisa kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Sudah? Yuk lanjut. Sudah selesai nih materinya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Apabila ada salah kata atau kalimat dan kurang berkenan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kewajiban kita adalah selalu belajar, dan belajar. Karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kegiatan pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas oleh kelas 9B. Kita saksikan. Yang luar biasa, 9B SMP Negeri 3 Kedung Adem. Sudah dapat 3 keyakinan kelas. Dilanjutkan. Ya, silakan. Yang punya ide untuk kesepakatan dan keyakinan kelas kita yang keempat, silakan angkat tangan. Apa mau kalian? Ya.
Silakan. Hasil pemberian perapian kelas atau sekolah menunjuk pada masing-masing. Ya, gimana? Jadi gimana? Setuju? Silakan dilanjut, ditulis Winda. Yang keempat, lanjut nomor 5. Masih ada keinginan kalian apa untuk jadi keyakinan kelas kita? Silakan dilanjut. Siapa yang punya pendapat, punya ide? Angkat tangan. Ya, apa? Ulang cepat. Ya, coba Mira, Winda, siapa? Silakan. Pembentukan keyakinan dan kesepakatan kelas 9B yang luar biasa. Demikian tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.